Sekarang kita akan belajar materi tentang matriks. Kita mulai dari pengertian matriks dulu ya. Nah, ini pengertian matriks. Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, matriks itu seperti ini, teman-teman, ya. Jadi di dalamnya ini ada sekumpulan bilangan atau bisa simbol, bisa ekspresi yang kita susun menjadi persegi panjang atau bisa juga persegi, kemudian dibatasi oleh tanda kurung seperti ini. Tanda kurungnya bisa tanda kurung biasa ya, atau bisa juga teman-teman menggunakan tanda kurung siku seperti contoh ini. Nah, yang di dalamnya, ekspresi yang di dalamnya atau bilangan atau simbol yang ada di dalam tanda kurung ini disebut sebagai elemen matriks atau entry. Ya, nah 2104 negatif 27 ini elemen matriks yang ini. Oke. Nah, seperti di pengertian di sini kan disusun menurut baris dan kolom. Teman-teman harus paham mana yang dimaksud dengan baris, mana yang dimaksud dengan kolom. Misalnya perhatikan matriks ini yang disebut dengan baris itu elemen yang horizontal, yang datar. 210 ini berarti baris pertama. Nah, yang bawah ini baris kedua. Ingat, baris itu adalah yang datar atau horizontal. Sementara yang vertikal ini disebut sebagai kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan ini kolom ketiga. Jelas ya? Baris itu yang horizontal atau yang datar, dan kolom itu yang tegak atau yang vertikal. Oke, sekarang notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Huruf kapital itu huruf besar, non-kapital itu huruf kecil ya. Jika matriks A adalah sebuah matriks AIJ, nah ini berarti elemen IJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi nama matriks kita gunakan dengan huruf kapital dan elemennya kita gunakan huruf non-kapital. Sebagai contoh, misalkan ini adalah matriks A, kita lihat di sini kita gunakan huruf kapital, ini nama matriksnya. Nah, ini adalah elemen-elemennya. Elemen pada baris kedua kolom ketiga, nah kita tulis A23, artinya ini elemen matriks A. Ya, A kecil ini artinya elemen matriks A. 23 ini artinya baris kedua kolom ketiga. Nah, teman-teman jangan baca 23 ya. Ini baca satu-satu, 23. Oke, artinya baris kedua kolom ketiga. Lihat baris kedua yang mana? Baris itu yang horizontal, berarti yang sebelah sini ya. Ini baris kedua. Kolom ketiga, nah ini kolom itu yang vertikal. Kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Oh, berarti yang sebelah sini kan. Jadi A23 itu adalah negatif 8. Elemen pada baris ketiga kolom ke-1, A31. Ya, elemen baris ketiga kolom ke-1. Baris ketiga itu yang ini. 911. Kolom ke-1. Kolom ke-1 yang vertikal yang pertama. Nah, ini. Oh, berarti nilainya adalah A31 itu 9. Jelas ya? Nah, sekarang ada istilah ordo matriks ya. Di matriks ada yang disebut dengan ordo. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Yang disebut dengan ordo itu adalah ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus paham dulu mana baris, mana kolom. Maka ordonya itu banyaknya baris kali banyaknya kolom. Hati-hati kebalik. Ingat, baris dulu kali kolom gitu. Contoh. Nah, ini matriks A. Ada berapa baris? Baris itu yang horizontal, yang datar. Oh, di sini ada 2 baris nih. Ada berapa kolom? Ada 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Berarti ordo matriksnya adalah 2 kali 3. Karena ada 2 baris, 3 kolom. Ditulis A23. Sekali lagi, hati-hati jangan kebalik ya. Kalau 3 kali 2 itu artinya beda lagi. Bentuk matriksnya beda lagi. Jadi, posisinya itu harus baris dulu, banyak baris dulu, lalu kali banyaknya kolom. Oke, contoh lagi. Misalkan ini adalah matriks B. Ada berapa baris? Ada 3 baris ya. 1, baris kedua, baris ketiga. Ada 1 kolom. Berarti ordo matriks ini adalah 3 kali 1. Karena memiliki 3 baris dan 1 kolom. Jelas ya?
Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks ya. Ini saya golongkan menjadi dua bagian. Yang pertama jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Dan yang kedua nanti kita pelajari jenis matriks berdasarkan polanya. Nah, kita pelajari dulu yang pertama, jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris itu matriks yang memiliki satu baris, teman-teman. Jadi kolomnya bisa berapapun, yang penting banyaknya barisnya itu hanya satu. Sebagai contoh, nah ini matriks baris. Kenapa? Karena barisnya cuma ada satu baris. Kolomnya di sini ada 3. Nah, contoh lagi, ini juga matriks baris. Banyaknya baris cuma satu, ini kolomnya ada 2. Jadi nggak berapapun kolomnya, yang penting kalau barisnya cuma satu itu dikatakan sebagai matriks baris. Nah, yang kedua ada matriks kolom. Sebaliknya, kalau matriks kolom itu banyaknya kolomnya yang hanya satu, barisnya bisa berapapun. Sebagai contoh, ini matriks A ada 3 baris tapi kolomnya satu, maka ini dikatakan sebagai matriks kolom. Matriks B ada 2 baris, 1 kolom, ini juga sama matriks kolom. Oke. Nah, sekarang yang disebut dengan matriks persegi panjang ya. Matriks persegi panjang itu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom berbeda. Sebagai contoh, nah ini matriks A, teman-teman lihat bentuknya dia persegi panjang, baris dan kolomnya berbeda. Kemudian matriks B ini juga sama, baris dan kolomnya berbeda, bentuknya juga berupa persegi panjang. Jadi dikatakan sebagai matriks persegi panjang. Kemudian yang keempat, matriks persegi. Nah, kalau matriks persegi itu banyaknya baris dan kolomnya sama. Sebagai contoh, ini matriks A, ordonya itu kan 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Lihat, ini berbentuk persegi karena banyaknya baris dan kolom sama. Kemudian matriks B, ini ordonya 2 kali 2. Baris dan kolomnya sama. Ini juga dikatakan sebagai matriks persegi. Nah, pada matriks persegi ada yang disebut dengan diagonal utama ya. Diagonal utama itu yang sebelah sini, teman-teman. Nah, ini dikatakan sebagai diagonal utama 1, 4, 1. Lalu diagonal yang satu lagi yang sebelah sini ya. Ini dikatakan sebagai diagonal sekunder atau diagonal samping. Coba pada matriks B, diagonal utamanya mana? 1 dan 3. Diagonal sampingnya atau diagonal sekundernya 2 dan 0. Nah, diagonal utama ini kalau kita jumlahkan elemen-elemennya, jumlahnya itu dikatakan sebagai trace. Misalkan ini trace-nya berapa? 1 tambah 4 tambah 1. Oh, berarti 6. Di sini trace-nya 1 tambah 3 karena diagonal utamanya 1 dan 3. Berarti 4 trace-nya. Jelas ya? Nah, itu jenis-jenis matriks berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Oke, sekarang kita pelajari jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Yang pertama, ada yang disebut sebagai matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi kita nggak melihat berapapun ordonya, asalkan semua elemennya bernilai 0, itu dikatakan sebagai matriks 0. Penamaannya itu menggunakan huruf O kapital. Sebagai contoh, O 2 kali 3, ini matriks 0 yang berordo 2 kali 3 atau 2 baris 3 kolom. Teman-teman lihat, ini elemennya 0 semua. Contoh lagi, ini matriks 0 yang ordonya 2 kali 2, 2 baris 2 kolom. Oke? Yang kedua ada yang dikatakan sebagai matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks persegi ya, jadi ordonya itu harus sama baris dan kolomnya. Sementara elemen pada diagonal utama tidak semua 0, dengan elemen lainnya 0. Contoh. Nah, ini matriks diagonal itu harus matriks persegi. Nah, lihat diagonal utama, ini gak boleh 0 semua. Ya, ini gak boleh 0 semua. Jadi kalau salah satu atau 2 0, 2 entry 0 itu gak masalah. Yang penting gak boleh semuanya 0. Sementara entry atau elemen lainnya itu 0 semua, maka itu dikatakan sebagai matriks diagonal. Contoh lagi. Nah, teman-teman lihat diagonal utamanya 3 0 0. Nah, ini ada salah satu yang bukan 0, maka ini dikatakan sebagai matriks diagonal. Elemen lainnya itu 0 semua kan. Nah, berikutnya yang ketiga ada yang disebut dengan matriks identitas. Nah, ini juga sama matriks persegi, tapi diagonal utama kalau identitas itu harus bernilai 1 semua. Elemen lainnya bernilai 0. Contoh, ini identitas matriks ordo 3 kali 3. Lihat diagonal utamanya kan 1 semua.
Nah, ini identitas matriks ordo 2 kali 2. Kita lihat diagonal utamanya. Ini harus 1 semua. Elemen lainnya selain diagonal utama itu bernilai 0. Maka dikatakan sebagai matriks identitas. Kemudian yang keempat, ada yang disebut sebagai matriks segitiga. Nah, matriks segitiga itu jika elemen di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Ya. Matriks segitiga ada 2 jenis. Yang pertama ada matriks segitiga atas. Itu disimbolkan atau diberi nama dengan U kapital. Nah, matriks segitiga atas yang bukan nolnya bagian atas, sementara yang di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Sebagai contoh. Nah, teman-teman lihat, kalau segitiga atas itu di bawah diagonal utama, sebaliknya ya. Yang atas itu kalau di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Nah, ini di bawah ini kan diagonal utama. Yang di bawahnya itu ini 0 semua. Jadi yang kita buat segitiga itu yang bukan nolnya. Nah, ini nih segitiganya. Maka ini dikatakan segitiga atas. Nah, yang kedua, matriks segitiga bawah. Biasanya diberi nama L kapital. Contoh, nah ini kebalikannya ya. Kalau segitiga bawah berarti yang di atas diagonal utamanya yang 0. Ya, contoh. Nah, ini diagonal utama. Lihat bagian atasnya kan 0. Berarti yang kita buat segitiga itu yang bukan nolnya. Nah, ini segitiganya. Jadi ini disebut sebagai matriks segitiga bawah. Oke, itu adalah jenis-jenis matriks berdasarkan pola elemen-elemennya. Oke, sekarang kita pelajari transpose matriks. Nah, secara sederhana, yang dikatakan sebagai transpose matriks itu kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya matriks A, ini matriks ordonya 3 kali 3 ya. Kita akan mencari transposnya. A transpose itu disimbolkan dengan pangkat T, oke? Jadi kalau ada A pangkat T, berarti ini transpose dari matriks A. Caranya kita menukar antara elemen baris dengan elemen kolom. Atau sebaliknya, kolom dengan baris juga nggak masalah. Teman-teman lihat baris pertama, 1, 2, dan 3. Ini kan baris. Kita tulis, kalau transpose-nya kita tulis menjadi kolom. 1, 2, dan 3. Ini jadi baris pertama kita jadikan sebagai kolom pertama. Baris kedua, 3, 4, 5. Kalau transpose-nya kita jadikan kolom kedua, 3, 4, 5. Dan baris ketiga, 2, 1, 1, ini kita jadikan kolom ketiga. Jelas ya? Kita menukar atau mengubah baris menjadi kolom. Nah, itu dikatakan sebagai transpose matriks. Contoh lagi. Ini matriks A. 2, 1, 4, 1, 4, 5, 4, 5, 3. Kita akan mencari transpose-nya. Kita lihat baris pertama 2, 1, 4. Ini kita jadikan kolom pertama 2, 1, 4. Baris kedua 1, 4, 5. Kita jadikan kolom kedua 1, 4, 5. Dan baris ketiga 4, 5, 3. Ini kita jadikan kolom ketiga 4, 5, 3. Nah, ini adalah A transpose atau matriks transpose dari matriks A. Nah, kalau teman-teman lihat antara kalau contoh kedua ini matriks A dengan A transpose itu nilainya sama kan? Elemennya itu sama. 2, 1, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 5, 1, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, 3. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, ternyata matriks A sama dengan A transpose ini dikatakan sebagai matriks simetris. Matriks A disebut sebagai matriks simetris kalau ternyata A-nya dia sama dengan A transpose. Kalau di contoh 1 itu kan beda kan. Berarti ini bukan matriks simetris. Jelas ya? Nah, sekarang kita bahas kesamaan dua matriks. Matriks itu dikatakan sama jika ordonya sama dan elemen-elemen yang letaknya sama itu bernilai sama. Contohnya, misalkan kita punya matriks A dan matriks B. Ini matriks A-nya setengah 059, sementara matriks B-nya sin pi per 6, 0, akar 25, 3 pangkat 2. Nah, ini matriks A dengan B itu matriks yang sama. A sama dengan B. Kenapa? Karena yang elemen letaknya sama. Misalkan ini, setengah ini kan elemen baris 1, kolom 1. Di sini, B itu elemen 1, elemen baris 1, kolom 1 itu sama. Sin pi per 6. Ini adalah sin 30 derajat. Sin 30
derajat. Sin 30 derajat itu kan setengah juga. Jadi ini nilainya sama, setengah. Ini baris pertama kolom kedua, 0 kan sama juga. Kemudian ini baris kedua kolom pertama, 5. Ini akar 25 berapa? Akar 25 ya 5 juga, ya enggak? Ini baris kedua kolom kedua, 9. Ini 3 kuadrat berapa? 9 juga. Jadi ini A sama aja dengan B, karena nilainya sama. Oke, sekarang kita coba bahas beberapa contoh soal latihan. Kita mulai dari soal pertama. Soalnya seperti ini. Jumlah elemen-elemen diagonal utama matriks P. Nah, ini matriksnya. Kita akan mencari jumlah elemen diagonal utama. Yang disebut dengan diagonal utama itu bagian sini, ya. 5, negatif 10, kemudian 1. Nah, ini pilihannya. Jadi kita tinggal jumlahkan aja. Ingat diagonal utama itu sebelah sini berarti 5 ditambah negatif 10, kemudian ditambah 1. 5 ditambah negatif 10 kan negatif 5. Negatif 5 ditambah 1 itu negatif 4. Jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal kedua. Matriks berikut yang merupakan matriks identitas. Nah, yang mana? Identitas itu matriks persegi yang diagonal utamanya 1, ya. Nah, ini bukan identitas. Lihat diagonal utamanya di sini 1, 0. B juga ini bukan identitas, diagonal utamanya juga 1, 0. Yang C juga bukan. Nah, ini diagonal samping 1 yang bernilai 1. Jadi ini bukan, ya. Yang D ini matriks identitas karena diagonal utamanya bernilai 1. Sementara elemen lainnya itu bernilai 0. Jadi ini jawabannya adalah D. Sekarang kita bahas soal ketiga. Diketahui matriks ini adalah matriks diagonal. Nilai A, B, C berturut-turut adalah, nah ini matriks diagonal. Ingat matriks diagonal itu yang diagonal utama itu tidak bernilai 0 semua. Sementara elemen lainnya bernilai 0. Jadi yang ini kan elemen lain. Selain diagonal utama dia harus bernilai 0. B min 1 sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 1. Kemudian ini aja dulu ya. A tambah B harus bernilai 0 juga. Pokoknya yang bukan 0 itu diagonal utama, ya. Jadi dari sini kita dapat, oh ya, B-nya kita ganti aja dengan 1, ya. A tambah 1 sama dengan 0, maka A-nya adalah negatif 1. Kemudian dari sini 2A tambah C juga bernilai 0. Kita dapat A-nya itu negatif 1. 2 kali A kita ganti A-nya negatif 1. Ditambah C sama dengan 0. 2 kali negatif 1 negatif 2. Ditambah C sama dengan 0, maka C-nya sama dengan positif 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai ABC berturut-turut. Berarti dari A dulu, ya. Negatif 1, B-nya 1, C-nya 2. Negatif 1, 1, dan 2. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke contoh keempat. Soal keempat. Diketahui matriks segitiga atas, ya, ini matriks segitiga atas, nilai X yang memenuhi. Ingat, kalau matriks segitiga atas berarti yang bawahnya ini bernilai 0 semua, teman-teman. Nah, bagian sini ini bernilai 0 semua, ya. Jadi Y dikurangi 1 dia harus bernilai 0, maka Y-nya 1. Oke? Ini juga sama, harus bernilai 0. X min 4Y sama dengan 0. Y-nya kan udah dapat 1. Jadi X dikurangi 4 kali 1 sama dengan 0. X dikurangi 4 sama dengan 0, maka X-nya berapa? X-nya adalah positif 4. Ada nggak? Jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita bahas contoh soal kelima. Diketahui matriks A, ini matriks A-nya dan ini matriks B-nya. Jika A sama dengan B, maka A transpos sama dengan, nah, kita gunakan kesamaan dua buah matriks. Ingat, dua buah matriks itu dikatakan sama jika ordonya sama, ya. Ini matriks A dan B itu ordonya sama, yaitu 3 baris 2 kolom. Ini juga sama, 3 baris 2 kolom. Dan yang kedua, itu dikatakan sama jika elemen yang letaknya sama, nilainya sama. Jadi baris ke-1 kolom ke-1 ini 1, ini juga sama 1. Ini 4, ini juga sama 4. Ini negatif 5, ini juga sama, ya enggak? Nah, di sini yang ditanyakan adalah A transpos. Berarti kita harus tahu dulu ini elemennya itu berapa aja. Nah, untuk dapat nilai ini kita harus tahu dulu nilai A. Ini juga sama. Jadi target kita akan mencari nilai A-nya dulu, ya. Kita gunakan kesamaan dua buah matriks.
Pertama kita gunakan bagian ini dulu. Kenapa bagian ini? Karena variabelnya cuma satu, ya. Kita dapat B-4 baris ketiga kolom pertama nilainya sama dengan yang ini juga sama, baris ketiga kolom pertama negatif 9. Jadi B-nya berapa? Negatif 9 ditambah 4, negatif 5. Nah, sekarang kita akan mencari nilai A. Kita gunakan, saya pakai yang ini aja, ya. Oke. 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurangi B. B-nya kita udah dapat, ya. 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurangi B-nya kita ganti dengan negatif 5. Jadi 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurangi negatif 5 itu 11. Jadi 5A sama dengan 11 dikurangi 1. 10, maka A-nya berapa? 10 dibagi 5, A-nya itu 2. Jadi nilai matriks A, elemennya ini bisa kita lengkapi, ya. 2A tambah 3 berapa? A-nya ganti aja dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 3, 7. Nah, ini 5A tambah 1 sama, A-nya ganti dengan 2. 5 kali 2, 10. 10 tambah 1, oh ini nilainya 11. Oke, nah ini pilihannya. Jadi matriks A-nya adalah 1, 7, 1, 7, 4 negatif 5, kemudian negatif 9, 11. Nah, sekarang kita akan mencari A transposnya. Ingat, transpos itu merubah baris jadi kolom dan kolom jadi baris. Jadi baris pertama 1, 7 kita jadikan kolom pertama 1, 7. Baris kedua 4 negatif 5 ini jadi kolom kedua 4 negatif 5, dan baris ketiga negatif 9, 11 ini jadikan kolom ketiga negatif 9, 11. Ada nggak? 1, 4 negatif 9, 7 negatif 5, 11. Yang D, ya. Ini jawabannya. Kita masih ngebahas matriks. Kita akan belajar beberapa operasi matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan matriks. Nah, cara menjumlahkan dua buah matriks atau lebih, caranya cukup sederhana. Kita tinggal menjumlahkan elemen atau entry yang seletak, yang posisinya sama. Biar lebih jelas, kita coba jumlahkan dua buah matriks berikut ini. Matriks ini ordonya 3 kali 2, ya, 3 baris 2 kolom. 1, 4, 3 negatif 1, dan 3, 0. Kita jumlahkan dengan matriks ini. Nah, dua buah matriks atau lebih itu bisa kita jumlahkan, syaratnya ordonya harus sama. Jadi gak bisa kita jumlahkan kalau kedua matriks ini ordonya beda. Oke, karena kita akan menjumlahkan yang entry-nya, yang elemennya posisinya sama. Nah, kita coba jumlahkan matriks ini. Cara menjumlahkannya sederhana. Teman-teman lihat yang letaknya sama, yang seletak. Oke. Misalkan yang ini 1. 1 ini kan ada di baris pertama kolom pertama. Kita jumlahkan dengan yang baris pertama kolom pertama lagi. 1 kita tambahkan dengan negatif 5, maka jawabannya negatif 4, kita simpan di sini. Ya. 4 kita jumlahkan dengan 2. Pokoknya yang posisinya sama. 4 kita jumlahkan dengan 2, 6. 3 kita jumlahkan dengan 3 lagi, 6. Kemudian negatif 1 kita jumlahkan dengan 0, negatif 1. 3 ini kita jumlahkan dengan negatif 2, positif 1, dan 0 ditambahkan dengan 1, hasilnya 1. Nah, seperti ini cara menjumlahkan dua buah matriks. Sederhana, ya. Kita tinggal menjumlahkan yang posisinya sama. Ingat, matriks itu bisa kita jumlahkan kalau ordonya sama, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Nah, sekarang kita ke operasi kedua, pengurangan matriks. Ini caranya sama aja dengan penjumlahan, ya. Kita tinggal mengoperasikan yang posisinya sama, yang seletak. Contoh, matriks ini akan kita kurangi dengan matriks ini. Oke, kita kurangi aja yang posisinya sama. Berarti 1 kita kurangi dengan negatif 5. 1 dikurangi negatif 5 itu berapa? 6, ya. 4 kita kurangi dengan 2, 2. Kemudian 3 kita kurangi dengan 3, 0. Negatif 1 dikurangi 0, negatif 1. Kemudian 3 dikurangi negatif 2 berapa? 5. 0 kita kurangi dengan 1, negatif 1. Nah, ini hasil pengurangannya. Simpel, ya. Kita kurangi yang elemen yang posisinya sama, yang seletak. Oke, sekarang kita bahas perkalian skalar dengan matriks, ya. Nah, langsung aja contoh, ya.
Jika A ini suatu matriks, tentukan matriks 3A. Nah, 3 ini skalar, teman-teman. Jadi skalar itu suatu bilangan, bilangan real bisa berapapun, dan A ini adalah matriksnya. Nah, bagaimana cara mengalihkan suatu skalar dengan matriks? Kita jawab soal ini, kita akan mencari matriks 3A. 3A itu berarti 3 kali matriks A. Nah, caranya cukup sederhana. Teman-teman kalikan aja bilangan skalar ini dengan semua elemen matriksnya, ya. Nah, kita kalikan 3, kita kalikan dengan negatif 5, berarti negatif 15. Nah, seperti itu. 3 kita kalikan dengan 2, 6. 3 kita kalikan dengan 3, 9. Kemudian 3 kita kali dengan 0, 0. Kemudian 3 kali negatif 2, negatif 6. 3 kali 1, 3. Nah, ini adalah matriks 3A. Jadi, perkalian skalar dengan matriks, caranya teman-teman kalikan skalarnya dengan semua elemen pada matriks tersebut. Oke, sekarang kita bahas operasi berikutnya, yaitu perkalian matriks dengan matriks. Nah, operasi ini tidak sesederhana 3 operasi sebelumnya. Misal diketahui matriks A ordonya M kali N, dan matriks B ordonya N kali P, perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M kali P. Jadi ditulis A ordo M kali N dikali B ordo N kali P sama dengan matriks AB ordonya M kali P. Maksudnya gini, dua buah matriks itu bisa kita kalikan, ya. Nah, ordo itu kan baris kali kolom ya. Ini baris, ini kolom. Nah, syarat dua buah matriks itu bisa dikalikan kalau jumlah kolom pada matriks pertama itu sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Analoginya gini, biar teman-teman lebih paham. Tahu kan kartu domino? Yang kayak gini nih. Kartu domino ini bisa dipasangkan jika gimana? 1, 3 ini bisa dipasangkan jika di sini 3 lagi kan? 3 berapa? 3, 4 misalkan. Nah, sama. Jadi domino ini kalau kita analogikan sebagai ordo matriks, itu bisa kita kalikan jika ujung matriks pertama atau jumlah kolomnya itu sama dengan awal matriks kedua atau jumlah baris pada matriks kedua. Oke? Nah, biar lebih jelas, kita coba beberapa contoh berikut ini. Diketahui matriks-matriks berikut. Ada matriks A, B, C, dan D. Ini ordonya beda-beda. Di antara perkalian berikut, manakah yang dapat diselesaikan? Dan tentukan ordo hasil perkaliannya. Yang pertama, matriks A kita kali dengan matriks B. Ini bisa dikalikan nggak? Bisa kita selesaikan nggak? Lihat aja ujungnya, jumlah kolomnya. Di sini 3. B, jumlah barisnya di sini 2. Sama nggak? Nggak sama kan? Karena nggak sama, berarti ini tidak bisa kita selesaikan. Simpel kan? Oke, sekarang coba. Kalau A dikalikan dengan C, A-nya 2 kali 3. Oke, di sini jumlah kolomnya 3. C-nya di sini jumlah barisnya 3. Karena ini sama, kolom sama dengan baris, kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua, maka ini bisa diselesaikan. Dan hasil kalinya nanti akan menjadi matriks AC. Ordonya itu sisanya ini 2 kali 2, ya. Oke. Yang ketiga, matriks C kita kali dengan matriks D. Bisa nggak? Bisa, karena ini 2, ini 2. Maka hasilnya akan menjadi matriks CD, ordonya 3 kali 5, ya. Oke. Yang keempat, B kali C. Ini bisa kita kalikan nggak? Di sini 4, di sini 3. Karena beda, berarti ini nggak bisa kita kalikan. Simpel ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengalikannya, ya. Tidak sesederhana penjumlahan dan pengurangan. Misalkan ada matriks A, di sini matriksnya 3 baris 2 kolom, 3 kali 2, dan B-nya 2 baris 3 kolom. A-nya kan 3 kali 2, 3 kali 2. B-nya 2 kali 3. Karena ini sama, berarti ini bisa kita kalikan. A dan B bisa kita kalikan. C sama dengan A kali B. Tentukan matriks C. Oke. Jadi kita akan mencari matriks C. Caranya kita kalikan A dan B. Matriks A-nya 1, 2, 3, 4, 1, 0. Kalikan dengan B-nya negatif 1, 2, 1, 3, 2, 4. Nah, cara mengalikannya perhatikan. Pertama dari matriks pertama, teman-teman lihat barisnya. Ya, lihat baris pertama. Baris kalikan dengan kolom. Triknya ingat baskom, baris kali kolom, ya.
Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. Cara mengalikannya, kalikan entry-nya dulu. 1 kita kali dengan negatif 1. Ya, 1 kita kali dengan negatif 1 itu negatif 1. Lalu ditambah 2 kita kalikan dengan 3. 6. Paham ya? 1 kali negatif 1, negatif 1. 2 kita kali 3, 6. Nah, sekarang baris pertama kita kali dengan kolom kedua. 1 kali 2, 2 ditambah 2 kita kali 2, 4. Baris pertama kita kali dengan kolom ketiga. 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 4, 8. Nah, sekarang matriks pertama kita pindah ke baris kedua. Baris kedua ini kita kali dengan kolom pertama. 3 kali negatif 1, negatif 3. Kemudian ditambah 4 kali 3, 12. Baris kedua kita kali dengan kolom kedua. 3 kali 2, 6. Ditambah 4 kali 2, 8. Kemudian baris kedua kita kali dengan kolom ketiga. 3 kali 1, 3. Ditambah 4 kali 4, 16. Kemudian kita pindah ke baris ketiga ya. Baris ketiga kali dengan kolom pertama. 1 kali negatif 1 itu negatif 1. 0 kali 3 plus 0. Kemudian baris ketiga kolom kedua. 1 kali 2, 2. Ditambah 0 kali 2, 0. Baris ketiga kolom ketiga. 1 kali 1, 1. Ditambah 0 kali 4, 0. Oke. Nah, ini tinggal kita selesaikan. Negatif 1 tambah 6, 5. 2 tambah 4, 6. 1 tambah 8, 9. Negatif 3 tambah 12 itu 9. 6 tambah 8, 14. 3 tambah 16, 19. Negatif 1 tambah 0, negatif 1. 2 tambah 0, 2. 1 tambah 0, 1. Dan ini adalah hasil perkaliannya. Oke. Nah, sekarang kita coba beberapa contoh soal yang melibatkan 4 operasi yang sudah kita pelajari barusan. Oke, kita bahas contoh pertama. Diketahui matriks A negatif 1, 0, 3, 8 dan matriks B 0, 9, 6, negatif 7. Jika A dikurangi B sama dengan C, maka matriks C transpose adalah, kita akan mencari C. C itu A dikurangi B. C sama dengan A dikurangi B. Matriks A-nya negatif 1, 0. Kemudian 3, 8 kita kurangi dengan matriks B-nya 0, 9, 6, negatif 7. Ya. Jadi matriks C-nya negatif 1 dikurangi 0, negatif 1. 0 dikurangi 9, negatif 9. 3 dikurangi 6, negatif 3. 8 dikurangi negatif 7, 15. Nah, ini matriks C. Kita akan cari C transpose. Masih ingat transpose di video 1? Transpose itu merubah baris dengan kolom ya, menukar baris dengan kolom. Jadi baris pertama negatif 1, negatif 9 ini kita jadikan kolom pertama, negatif 1, negatif 9. Baris kedua ini kita jadikan kolom kedua, negatif 3, 15. Nah, ini hasilnya. Ada nggak? Negatif 1, negatif 3, negatif 9, 15. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita bahas contoh kedua. Diketahui matriks A, ini matriks A dan ini matriks B. Jika C sama dengan 2A dikurangi B transpose, maka matriks C sama dengan 2A dikurangi B transpose. Berarti 2A itu 2 kali matriks A ya. Matriks A-nya 5, 6, 1, 3. 1, 3 dikurangi B transpose. Nah, B transpose-nya kita langsung aja transposekan yang ini. Transpose itu baris kita jadikan kolom atau sebaliknya. Baris pertama 1, 2 kita jadikan kolom pertama 1, 2. Baris kedua 5, 3 jadi kolom kedua 5, 3. Nah, ini perkalian skalar dengan matriks. Masih ingat kan? Cara mengalihkan skalar dengan matriks, teman-teman kalikan aja skalar dengan semua elemen matriksnya. 2 kali 5 10. 2 kali 6 12. 2 kali 1 2. 2 kali 3 6. Kita kurangi dengan B transpose 1, 5, 2, 3. Ini tinggal kita kurangi elemen yang posisinya sama. 10 dikurangi 1, 9. 12 dikurangi 5, 7. 2 dikurangi 2, 0.
6 dikurangi 3, 3. Nah, ini hasilnya ya. 9703. Ada nggak? 9703. Yang E ya. Oke, sekarang kita bahas contoh ketiga. Diketahui matriks K, L, dan M. Jika N sama dengan K tambah LM, maka matriks N sama dengan... Nah, di sini ada dua operasi ya, penjumlahan dan perkalian. Oke, kita akan mencari matriks N. N itu sama dengan K ditambah L kali M. Matriks K-nya kita tulis dulu. K itu negatif 10, 15, 8, 4. Kita tambahkan dengan L kali M. L-nya 4, 4, negatif 92 kali matriks M. 0, negatif 6, 5, 7. Nah, kita dulukan perkalian dulu ya, jangan tambah dulu. Kita dulukan kali dulu. Oke. Jadi ini kita tulis dulu negatif 10, 15, 8, 4. Nah, ini kita kalikan. Cara mengalikannya ingat baris kali kolom ya. Baris pertama kita kalikan dengan kolom pertama. 4 kali 0, 0. Kemudian ditambah 4 kali 5 ya. Tambah 20. Baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua. 0 kali negatif 6. Negatif 24. Kemudian 4 kali 7. 28. Nah, sekarang baris kedua kolom pertama. Negatif 9 kali 0, 0. Ditambah 5 kali 2 kali 5 10. Kemudian baris kedua kolom kedua, negatif 9 kali negatif 6 positif 54 ya. Kemudian 2 kali 7 plus 14 sama dengan negatif 10, 15, 84. Kita tambah dengan, nah ini kita jumlahkan dulu. 0 tambah 20, 20. Negatif 24 tambah 28, positif 4. Kemudian 0 tambah 10, 10. 54 tambah 14, 68 ya. 68. Nah, ini tinggal kita tambahkan yang posisinya sama, yang seletak. Negatif 10 tambah 20 itu positif 10. 15 ditambah 4, 19. 8 ditambah 10, 18. Dan 4 ditambah 68, 72 ya. 72. Nah, ini hasilnya 10, 19, 18, 72. Ada nggak? Yang C ya. Jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas contoh keempat. Diketahui matriks A, matriks B, dan matriks C. Dan matriks D. Ada 4 matriks. Jika A tambah B sama dengan C kali D. Ya, A tambah B. A-nya itu negatif 2Z 4, 2, 5. Kita tambah dengan matriks B. B-nya itu negatif 4, negatif X, negatif Y dikurangi 5, dan positif Y sama dengan C kali D. C-nya negatif 1, 3, 0, 2 kali D-nya 4, 1, negatif 2, 3. Nah, ruas kiri ini tinggal kita tambahkan aja ya. Negatif 2Z ditambah negatif 4. Negatif 2Z kurang 4. Kemudian 4 ditambah negatif X. Ya, 4 min X. 2 ditambah negatif Y dikurangi 5. Berarti negatif Y. Negatif 5 tambah 2 itu negatif 3. Kemudian 5 ditambah Y. Y plus 5. Nah, yang ini, ruas kanan ini kita kalikan. Ingat baris kali kolom. Baris pertama kita kali dengan kolom pertama. Negatif 1 kali 4 itu negatif 4. Ditambah 3 kali negatif 2, negatif 6. Ditambah negatif 6 berarti kurangi 6 ya. Baris pertama kolom kedua. Negatif 1 kali 1. Negatif 1. 3 kali 3, 9. Kemudian baris kedua kolom pertama. 0 kali 4, 0. 2 kali negatif 2, negatif 4. Baris kedua kolom kedua. 0 kali 1, 0. 2 kali 3, 6. Tambah 6. Oke. Jadi negatif 2Z dikurangi 4. 4 min X. Negatif Y dikurangi 3. Y tambah 5. Sama dengan negatif 4 dikurangi 6 itu negatif 10. Negatif 1 tambah 9, 8. 0 dikurangi 4, negatif 4. 0 tambah 6, 6. Nah, di sini kita gunakan kesamaan dua buah matriks ya. Kesamaan dua buah matriks itu, dua buah matriks sama jika entry yang letaknya sama, nilainya sama.
Jadi kita bisa nyari nilai X misalnya. Nilai X berarti yang ini dari sini ya. Dia harus sama dengan ini teman-teman. 4 dikurangi X sama dengan 8. Maka negatif X sama dengan 8 dikurangi 4 kan. Negatif X sama dengan positif 4. Maka X-nya adalah negatif 4. Kita udah dapat X-nya. Sekarang kita cari Y-nya. Kita bisa pakai yang ini. Ya. Y tambah 5 kan sama dengan 6. Maka Y-nya berapa? Berarti 6 dikurangi 5. Y sama dengan 1. Atau teman-teman bisa juga pakai yang ini. Ya. Negatif Y dikurangi 3 sama dengan negatif 4. Negatif Y sama dengan negatif 4 tambah 3. Negatif 1. Maka Y sama dengan 1. Hasilnya sama aja. Ya, Y-nya 1. Nah, sekarang kita akan mencari Z. Kita pakai yang ini. Dia harus sama dengan ini nih. Negatif 2Z dikurangi 4 sama dengan negatif 10. Jadi negatif 2Z sama dengan negatif 10 ditambah 4. Negatif 6. Maka Z-nya negatif 6 dibagi negatif 2. Positif 3. Nah, di sini kita udah dapat X, Y, dan Z. Yang ditanyakan adalah X tambah Y tambah Z. Ya. X-nya berapa? X-nya negatif 4. Negatif 4 ditambah Y-nya tadi 1. Kemudian ditambah Z-nya 3. Ya, berapa tuh? Negatif 4 ditambah 1 ditambah 3. 0 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita bahas contoh kelima. Diketahui matriks P dan Q. Jika P transpos kali XY sama dengan 5Q, nilai X dan Y berturut-turut adalah. Nah, di sini P transpos. P-nya kan yang ini. P transpos itu kita menukar baris dengan kolom ya. Baris pertama 2 negatif 3 itu kita jadikan kolom pertama 2 negatif 3. Kemudian baris kedua kita jadikan kolom kedua 6 1. Nah, ini P transpos. Di sini P transpos kita kali dengan XY. P transpos 2 6 negatif 3 1 kita kalikan dengan XY. P transpos kali XY. XY sama dengan 5Q. 5 kali matriks Q. Matriks Q-nya 02 ya. Nah, ini kita kalikan aja. Baris pertama kali kolom pertama. 2 kali X itu 2X. Tambah 6 kali Y. 6Y. Kemudian baris kedua kolom pertama. Ini karena satu kolom ya. Negatif 3 kali X. Negatif 3X. 1 kali Y plus Y. Sama dengan, nah ini kita kalikan skalar dengan matriks 5 kali 0, 0, 5 kali 2, 10. Nah, dari sini kita dapat dua persamaan ya. Sistem persamaan linear dua variabel. 2X tambah 6Y sama dengan 0. Lihat baris pertama ya. 2X tambah 6Y sama dengan 0. Kemudian baris kedua, negatif 3X ditambah Y sama dengan 10. Nah, ini kita eliminasi. Oke, kita eliminasi. Oke, kita samakan koefisiennya. Di sini saya samakan koefisien Y-nya aja. Jadi ini kita kali 1 biar tetap 6. Nah, ini biar jadi 6 kita kali 6. Ya, biar koefisiennya sama. Ini kita kali 1 berarti nggak berubah ya. 2X tambah 6Y sama dengan 0. Yang ini persamaan kedua kita kali 6. Negatif 3X kali 6 negatif 18X. Y kali 6 plus 6Y sama dengan 10 kali 6, 60. Nah, ini kita kurangi teman-teman. Kita kurangi 2X dikurangi negatif 18X berarti positif 20X ya. Nah, 6Y dikurangi 6Y habis. 0 dikurangi 60 negatif 60. Jadi X-nya berapa? Negatif 60 dibagi 20. Negatif 3. X-nya negatif 3. Sekarang kita nyari Y-nya. Saya substitusi aja ke yang ini ya. Negatif 3X tambah Y kan 10. Berarti Y itu sama dengan 10 ditambah 3X. 10 ditambah 3X-nya negatif 3. Jadi 10. 3 kali negatif 3 kan negatif 9. Dikurangi 9. 10 kurangi 9. 1. Jadi kita dapat X-nya negatif 3, Y-nya 1. Ya. X-nya negatif 3, Y-nya 1. Jadi jawabannya adalah
A, negatif 3 dan 1. Berturut-turut kan? Jadi X dulu baru Y. Oke, itulah beberapa contoh soal untuk materi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar dengan matriks, dan perkalian matriks dengan matriks. Kita akan belajar bagaimana cara menentukan minor, kofaktor, dan adjoin dari matriks, khususnya matriks yang ordo 3 kali 3. Materi ini penting teman-teman pelajari karena akan kita gunakan ketika kita belajar mencari inverse dari matriks ordo 3 kali 3. Nah, langsung aja saya kasih contoh ya. Kita langsung aja ke penerapan soalnya. Misalnya diketahui matriks A. Matriks A ini elemennya 1, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2. Nah, kita akan mencari minornya dulu. Minor dari elemen-elemen matriks tersebut. Yang pertama kita cari minor 11, M11. Ini artinya minor baris ke-1 kolom ke-1 ya. Caranya cukup sederhana. Teman-teman tutup aja karena ini 11, tutup aja baris 1 dan kolom 1. Kita tutup baris ke-1 dan kolom ke-1. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada elemen yang tidak tertutup yaitu 5, 1, 4, 2. Ini kita jadikan matriks ordo 2 kali 2. Dan teman-teman cari determinannya. Jadi minor elemen 11 itu adalah determinan dari elemen matriks yang tidak tertutup ini. 5, 1, 4, 2. Ini kita determinankan aja. Kita kalikan 5 kali 2 dikurangi 4 kali 1. Ya. 5 kali 2, 10 dikurangi 1 kali 4, 4. 10 dikurangi 4, 6. Nah, ini adalah elemen minor 11 ya. Kemudian kita cari elemen minor 12. Berarti baris ke-1 kolom kedua. Kita tutup baris ke-1 dan kolom kedua. Nah, teman-teman lihat di sini ada elemen yang tidak tertutup yaitu 2, 1, 3, 2. Ini kita determinankan. 2, 1, 3, 2. Caranya gampang. 2 kali 2, 4 dikurangi 1 kali 3, 3. 4 dikurangi 3, 1. Nah, ini adalah minor 12. Sederhana ya. Kita lanjut ke minor 13, M13. M13 kita tutup baris ke-1 dan kolom ketiga. Ya, jadi kita lihat di sini yang enggak tertutupnya adalah 25, 3, 4. Kita determinankan 25, 3, 4. Jadi 2 kali 4, 8 dikurangi 5 kali 3, 15. 8 dikurangi 15 adalah negatif 7. Nah, kita lanjut ke baris kedua kolom ke-1, M21. Kita tutup baris kedua kolom ke-1. Elemen yang terbukanya 4, 3, 4, 2. Kita determinankan 4, 3, 4, 2. 4 kali 2, 8. 3 kali 4, 12. Jadi 8 dikurangi 12, negatif 4. Kita lanjut, M22. Berarti ini baris kedua kolom kedua. Kita tutup baris kedua dan kolom kedua. Elemen yang terbuka 1, 3, 3, 2. Kita determinankan 1, 3, 3, 2. Jadi 1 kali 2, 2 dikurangi 3 kali 3, 9. 2 dikurangi 9, negatif 7. Lanjut ke minor 23, baris kedua dan kolom ketiga. Elemen yang terbukanya 1, 4, 3, 4. 1, 4, 3, 4 ini kita determinankan 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. 4 dikurangi 12, negatif 8. Kita lanjut ke minor 31, baris ketiga dan kolom ke-1 ya. Baris ketiga ini dan ini kolom ke-1. Elemen yang terbukanya 4, 3, 5, 1. Kita determinankan 4, 3, 5, 1. Berarti 4 kali 1 dikurangi 3 kali 5 ya. 4 dikurangi 15, negatif 11. Lanjut M32. Ini lumayan panjang ya, karena kita akan mencari 9 elemen teman-teman. Oke. M32 berarti baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua. Yang terbuka itu 1, 3, 2, 1. 1, 3, 2, 1 ini kita determinankan jadi 1 dikurangi 6, negatif 5. Dan terakhir M33, baris ketiga kolom ketiga. Ini yang terbukanya 1, 4, 2, 5. Determinankan 1, 4, 2, 5. 1 kali 5 dikurangi 4 kali 2. Jadi 5 dikurangi 8, negatif 3. Nah, ini adalah minor elemen matriks tersebut, minornya. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari kofaktor, teman-teman. Nah, kita akan mencari kofaktor dari matriks A. Jadi, kofaktor A ditulis seperti ini, ya.
Nah, kofaktor A kita memasukkan minor yang udah kita cari tadi ke dalam matriks. Ini kita jadikan elemen matriks kofaktornya. Caranya, lihat di sini M11 berarti kita simpan nanti M11 yang ini M12 tapi jadi negatif ya. Ini M13, ini M21, M22, M23, M31, 32 dan 33. Tapi teman-teman lihat tandanya. Ketika kita jadikan kofaktor, itu tandanya itu positif negatif positif, negatif positif negatif, positif negatif positif. Tandanya akan seperti ini. Jadi tidak langsung kita masukkan ini. Ya, ada yang berubah tanda. Nah, polanya seperti ini. Plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Jadi berubah-ubah ya. Nah, selalu berubah tanda. Ini positif, negatif, positif. Kalau ordonya 4 kali 4 misalnya, oh berarti teman-teman tambahin lagi di sini negatif, di sini positif, negatif, gitu. Negatif, positif, negatif, positif. Kalau ordonya 4 kali 4. Oke. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Di sini M11. M11 berapa? 6 kan? Yang ini kan? Nah, di sini M12. Yang ini 1. Kemudian di sini M13. Negatif 7. Jadi positif kali negatif 7. Kemudian di sini M21 negatif 4, negatif kali negatif 4. Yang ini positif kali negatif 7. Yang ini negatif kali negatif 8. Ini positif kali negatif 11. Kemudian ini negatif kali negatif 5. Dan terakhir positif kali negatif 3. Ya. Nah, jadi kita peroleh seperti ini. Positif 6 berarti 6 kan. Negatif 1 tetap negatif 1. Positif kali negatif 7 berarti negatif 7. Negatif kali negatif 4 berarti positif 4. Nah, ini positif kali negatif 7 berarti negatif 7. Negatif kali negatif berarti ini positif 8. Positif kali negatif berarti negatif kan. Negatif 11. Negatif kali negatif ini positif 5. Positif kali negatif, negatif 3. Nah, ini adalah kofaktor dari matriks A. Ya. Jadi seperti itulah cara mencari kofaktor dari matriks yang ordo 3 kali 3.